It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Chandra Kurnia Yuliani pada mata pelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, matematika bisa dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari terkait suatu kejadian. Nah, apakah kalian tahu apabila dalam matematika kita bisa memprediksi suatu kejadian? Salah satu contohnya yaitu kita bisa memprediksi hasil dari suatu permainan dengan menggunakan koin, dadu, ataupun undian. Sejalan dengan hal tersebut, hari ini kita akan belajar terkait konsep dasar peluang, di mana peluang secara umum dapat disebut sebagai suatu kemungkinan. Peluang sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan seberapa besar atau kecil kemungkinan sesuatu akan terjadi. Nilai dari peluang berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 berarti kejadian tersebut pasti akan terjadi. Peluang sendiri dapat dinotasikan dengan berbagai bentuk, seperti bentuk pecahan, desimal, persen, maupun dinotasikan dengan fungsi peluang yang akan kita pelajari nantinya. Peluang sendiri dapat dihitung berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, di mana peluang merepresentasikan kejadian yang terjadi selama eksperimen tersebut berlangsung. Di dalam peluang terdapat ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel atau S merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, sedangkan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menentukan peluang dari suatu kejadian? Nah, untuk menentukan suatu peluang dari kejadian, kita dapat menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana PA itu merupakan peluang dari kejadian A. Kemudian NA itu merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan. Kemudian NS itu merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Kemudian untuk penulisan dari peluang kejadian itu bisa disesuaikan dengan peluang kejadian yang terjadi. Misalkan terdapat peluang kejadian dari B, maka dapat dituliskan dengan PB sama dengan NB dibagi dengan NS. Untuk membantu meningkatkan pemahaman kalian terkait konsep dasar peluang, kita akan bermain permainan kecil seperti berikut ini. Pada permainan disediakan satu buah soal untuk membantu kita dalam menentukan peluang dari suatu kejadian. Diketahui bahwa Bagas memainkan roda rolet di sebuah karnaval. Apabila ia memiliki kesempatan untuk memutar roda rolet sebanyak 5 kali, maka bantulah Bagas untuk memprediksi peluang memenangkan permainan tersebut. Untuk membantu Bagas dalam percobaan pertama, kalian bisa lakukan percobaan dengan mengklik tombol putar atau spin. Kemudian, ketika roda rolet berputar, maka kalian bisa membantu menghentikan roda rolet tersebut dengan mengklik tombol stop. Kemudian, diperoleh hasilnya itu adalah lose atau kalah, sehingga klik tombol next atau selanjutnya untuk merekam hasil dari putaran tersebut. Untuk hasil yang didapatkan pada percobaan pertama, kita masukkan ke dalam papan hitung. Karena pada percobaan pertama itu adalah kalah, maka untuk tabel hitungan bisa kita isikan pada kolom kalah. Untuk percobaan kedua, lakukan langkah yang sama seperti pada percobaan pertama. Dari percobaan kedua didapatkan bahwa hasilnya itu adalah menang, maka dapat kita masukkan ke dalam papan hitung pada kolom menang. Sama halnya seperti pada percobaan pertama dan kedua, lakukan langkah yang sama pada percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, hasil yang didapatkan itu adalah kalah, sehingga dapat dimasukkan ke dalam kolom papan hitung pada bagian hitungan kalah.
Kemudian untuk percobaan keempat, lakukan langkah yang sama seperti pada percobaan pertama hingga percobaan ketiga. Hasil yang didapatkan pada percobaan keempat adalah menang, sehingga dapat dituliskan dalam papan hitung, yaitu dalam kolom hitungan menang. Dan untuk percobaan yang terakhir atau percobaan kelima, karena diminta hingga 5 percobaan, lakukan langkah yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Dan untuk percobaan terakhir atau percobaan kelima, didapatkan hasilnya adalah menang, sehingga dapat kita tuliskan dalam papan hitung pada kolom hitungan menang. Dan untuk selanjutnya, karena telah terpenuhi kelima percobaan, kita total seluruh percobaan yang telah didapatkan. Untuk percobaan yang mendapatkan menang itu adalah 3, dan untuk percobaan yang mendapatkan kalah itu adalah 2, sehingga total dari keseluruhan percobaan tersebut adalah 5. Kita ingat kembali terkait soal sebelumnya bahwa yang diminta itu adalah menang, sehingga untuk NA-nya itu adalah 3, kemudian ruang sampel atau keseluruhan percobaan tersebut adalah 5, sehingga NS-nya adalah 5. Dengan demikian, kita dapat menentukan peluang kejadian Bagas untuk menang, di mana dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu peluang sama dengan banyaknya kejadian menang dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian. Untuk banyaknya kejadian menang itu adalah 3, kemudian banyaknya seluruh kejadian itu adalah 5, sehingga peluang Bagas untuk menang itu adalah 3/5. Sekian materi terkait konsep dasar peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.